Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Zulkifli Syukur, mantan pemain timnas periode 2010-2014. Selamat sore Bang Zulkifli. Sore Mbak. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ini sehari jelang laga timnas Indonesia melawan Cina besok. Kalau Anda sebagai mantan pemain mungkin bisa berbagi kira-kira kalau sehari jelang laga, hari ini masih ada konvers, masih ada official training di GBK. Seperti apa kira-kira mood atau persiapan dari para pemain ya Bang Zulkifli kira-kira? Iya, kalau dari pengalaman sih sebenarnya kalau H-1 itu udah bisa dikatakan udah, kalau kita berbicara persiapan udah komplit ya, baik itu dari segi taktikal ya segala macamnya. Yang pasti lebih pada pemantapan aja sih di H-1-nya itu. Baik, bermain di GBK di depan supporter sendiri dengan ekspektasi yang sangat tinggi karena kita sudah masuk sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Menurut Anda ini akan menjadi suatu energikah atau tekanankah untuk para pemain, Bang Zulkifli? Ya, kalau saya melihat dengan situasi timnas saat ini merupakan sebuah energi tambahan ya, apalagi kita tahu harapan dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap timnas kita saat ini tentu sangat besar, dan ya saya pikir ini adalah sebuah tambahan motivasi untuk di laga besok hari. Oke, Bang Zulkifli, pada saat Anda ada di timnas, pernahkah punya pengalaman melawan Cina? Secara ini saya belum pernah ketemu dengan tim Cina, tetapi pada saat Champion Asia ya, saya pernah melawan salah satu tim Cina ya. Pada saat itu saya bermain untuk Arema melawan tim Cina ya, Shandong Luneng. Saya pikir dengan kualitas timnas kita saat ini dibandingkan Cina, saya pikir kita masih saya masih yakin bahwa timnas kita secara kualitas masih di atas daripada tim Cina. Iya, tapi kalau boleh kemudian kan kalau kita menghadapi beberapa tim ada sesuatu yang mungkin bisa jadi stereotip pemain ya, Bang Zulkifli. Mungkin Anda bisa cerita ketika melawan Cina itu apa ciri khas dari para pemain Cina? Ya, kalau ciri khas hampir sama dengan tim-tim Asia Selatan lainnya. Yang pasti yang satu menjadi keunggulan daripada tim-tim Asia itu, apalagi kita tahu Cina bahwa dalam hal segi postur mungkin ini adalah salah satu masukan buat tim pelatih timnas itu sendiri, bahwa bagaimana mengantisipasi postur daripada timnas Cina. Kita tahu bahwa pertemuan pertama memang kita bisa melihat perbedaan postur, tetapi bukan berarti dengan adanya perbedaan postur bukan berarti kualitas timnas kita di bawah daripada Cina. Saya pikir ini dengan bisa dikatakan dengan full squad di timnas Indonesia yang diisi oleh mayoritas pemain naturalisasi, ini bukanlah sebuah masalah untuk timnas kita untuk menghadapi Cina pada besok ini. Bang Zulkifli, Anda khawatir tidak dengan absennya beberapa pemain yang kemarin mungkin bisa dikatakan sebagai the winning team? Saat ini kan kita memang kehilangan Marcelino dan Martin Paes karena akumulasi kartu, kemudian ada juga yang izin, ada yang cedera. Khawatir tidak? Sejauh ini saya tidak khawatir, karena kita tahu bahwa di dalam squad timnas itu adalah pemain-pemain pilihan, pemain-pemain terbaik dari setiap klub yang ada di liga lokal kita maupun di beberapa pemain timnas yang bermain di liga luar. Saya pikir saya tidak ada masalah, karena saya pikir timnas ini adalah sebuah tim ya, bukan hanya sebuah individu. Saya pikir siapapun nanti yang bermain bisa menampilkan kualitas yang sama dengan pemain yang tampil sebelumnya. Dengan kondisi seperti itu kan kemudian memang ada perbincangan bahwa peluang pemain lokal akan lebih terbuka dalam laga melawan Cina besok. Siapa yang mungkin Anda antisipasi atau Anda harapkan akan bisa punya kesempatan untuk bermain, baik itu debut maupun bermain dari pemain-pemain lokal, Bang Zulkifli?
saya tidak melihat besok itu yang bermain adalah pemain lokal atau pemain naturalisasi. Saya lebih melihat di sini bagaimana yang tampil itu adalah pemain timnas Indonesia. Tidak melihat mereka dari Indonesia atau ke pemain keturunan. Yang pasti siapapun yang memakai baju Indonesia, saya melihat mereka sebagai pemain Indonesia, bukan pemain lokal ataupun pemain naturalisasi. Oke, baik. Saya ke Bung Ropan sekarang. Bung Ropan, kalau kemudian kita mencoba membahas starting 11, akan seperti apa susunannya kalau versi Bung Ropan? Ya, kalau melihat dari apa yang ada saat ini, ya, terlepas tidak ada Marcelino dan juga dengan Ragnar, termasuk dengan Paes, starting 11 itu tetap dengan Patrick Kluivert akan memainkan 3-4-3. Dengan penjaga gawang yaitu Emil Audero menurut saya. Yeah. Kemudian di fullback kanan ada Kevin Dix, di fullback kiri ada Calvin Verdong. 3 pemain belakang ya yang ada sana Kapten Jai Ises, Rizky Ridho dan juga dengan Justin Hubner. Sementara 2 gelandang lagi ya ada di tengah yaitu Joe Pelupesi dan Tom Hai. 3 ada di depan menurut saya. Di kanan itu bisa diisi oleh Jakob Sayuri, di kiri ada Vano atau Stefano Lillipali. Sementara Ole Romeni ada di posisi depan ya, jadi 3-4-3. Memang masih ada Rafael Struijk yang bisa bermain di posisi di flank atau ada Egy Maulana, masih ada juga Beckham Putra, itu masih bisa terbuka opsi-opsi itu. Tapi saya lebih memilih dengan Jakob. Kenapa dengan Jakob? Dia lagi bagus di Malut United, bisa memberi assist yang baik, bisa mencetak gol. Demikian juga dengan Vano, pemain yang bagus di Borneo, musim lalu 17 assist dan 11 gol. Musim ini ada 6 gol dan 4 assist. Jadi ini layak untuk dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi semua tergantung dari pelatih. Yeah. Karena dia yang menentukan, dia yang bertanggung jawab, dan dialah yang akan nantinya melepas starting 11 terbaik versinya PK. Tapi kalau ditanya dengan saya lebih memilih dengan apa yang saya katakan tadi. Oke. Ya gitu, Tasya. Oke, Bung Ropan, ini kan kemudian ada perbincangan bahwa memang bisa memberikan kesempatan debut, kesempatan bermain bagi pemain dari liga lokal. Tapi kalau kemudian bertanya kira-kira apa yang jadi pertimbangan dari Patrick Kluivert untuk memilih memberikan kesempatan itu atau tidak, apa kira-kira yang harus jadi syaratnya, Bung Ropan? Karena ini pertandingan yang krusial, pertandingan yang butuh poin, butuh kemenangan, saya rasa Patrick Kluivert tidak boleh melakukan uji coba atau main-main dalam pertandingan ini. Tidak boleh bereksperimen ya? Ya, karena Cina juga mempertaruhkan segalanya di GBK. Mereka akan bertarung hidup atau mati di GBK. Karena hanya menang melawan Indonesia, peluang Cina itu terbuka untuk lolos ke putaran keempat. Karena mereka pertandingan terakhir tanggal 10 akan menjamu Bahrain. Makanya mereka akan menjadikan pertandingan di GBK pertandingan yang bagi mereka itu ya antara menang dan kalah. Ya mereka tentunya tidak ingin ada hasil imbang karena percuma buat mereka hanya dengan 6 poin saat ini. Sehingga tetap harus memilih skuad atau materi terbaik yang harus ditampilkan. Kan bukan hanya Patrick Kluivert yang akan menentukan. Juga para asisten dengan Pastur, Dani Lamsat, Vandenberg pasti akan berembuk untuk bisa melihat komposisi mana yang terbaik. Termasuk kiper ya, pelatih kiper juga. Vandenberg akan melihat di situ. Dari segi fisik tentunya akan bertanya ke Quintin Jacoba sebagai pelatih fisik. Pemain-pemain ini mana yang lebih siap untuk pertandingan. Karena tidak main-main. Babak pertama itu akan sangat menentukan buat kita. Kalau kita bisa mencetak gol kan itu kan jauh lebih bagus. Sama ketika melawan Bahrain, kita bisa mendapatkan gol lewat Ole Romeni dan kita termotivasi. Anak-anak bermain lebih baik lagi. Nah melawan Cina demikian, jangan sampai kita kecolongan dulu, akan berbahaya buat kita kalau sampai kita kecolongan dulu melawan China. Jadi itu saya bilang, Patrick Kluivert tidak boleh bereksperimen dalam hal ini. Ya, harus betul-betul mencermati pemain-pemain yang sesuai kebutuhan tim untuk merebut kemenangan. Karena saya gambarkan di sini, Tasya, ini sebagai last dance buat kita. Iya, last dance, oke. Karena pertandingan terakhir kita itu di GBK, setelah itu kita nggak akan bermain lagi kan? Iya. Jadi ini last dance buat mereka, itu yang saya ibaratkan di sini. Gitu. Jadi ini kesempatan yang benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu ya? Ya, kita lolos putaran keempat pun kan kita tidak akan bermain di GBK. Gitu. Kita akan bermain di Arab atau di Qatar gitu. Oke, baik. Bang Zulkifli, kalau Anda sebagai mantan pemain timnas, mana yang lebih Anda
preferensi Anda lebih kemana nih? Karena kan ada yang kemudian kalau Bung Ropan tadi mengatakan lebih baik kita menyerang dulu, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kita harus disiplin, kita harus tetap pada cara bermain kita yang counter attack. Jadi memang harus tetap bertahan, kemudian mencoba menciptakan kesempatan ketika ada peluang, dan tidak apa-apalah bermain membosankan, yang penting hasilnya memuaskan begitu. Kalau Anda lebih pilih yang mana? Ya, kita tahu pertandingan besok itu adalah pertandingan yang sangat penting buat timnas kita ke depannya. Bagaimana jika kita berhasil memperoleh 3 poin, tentu peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya sangat besar. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tentu dari beberapa pertandingan Cina juga seperti yang Bung Ropan tadi sampaikan, bahwa Cina pun akan bermain mati-matian untuk merebut 1 tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa apapun taktik yang diterapkan Coach Patrick pada esok harinya, tentu yang terbaik buat timnas. Entah itu, kita tidak bisa mengatakan apakah sebaiknya besok timnas akan bermain menyerang ataupun bertahan ataupun apa, tetapi saya pikir itu bagian dari tim kepelatihan, seperti apa yang mereka tentu dari beberapa pertandingan Cina pun staf pelatih dari timnas itu sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan analisis terkait apa yang menjadi kekuatan tim Cina ataupun apa yang menjadi kelemahan dari tim Cina tersebut. Jadi apapun besok taktik yang ditampilkan oleh timnas Indonesia, saya pikir itulah yang terbaik untuk timnas kita ke depannya. Oke, baik. Mas Richard, kalau perbincangan di antara supporter seperti apa? Karena kan kita juga tahu ya, suara supporter itu sangat keras ketika pertandingan. Kita bisa merasakannya baik di lapangan maupun di media sosial kan. Kadang-kadang kan memang ketika kemarin di Australia mencoba-coba untuk dengan strategi baru, kemudian begitu kesalnya para supporter akhirnya mengeluarkannya di media sosial, dan yang kena kan biasanya pelatih dan kemudian ketua PSSI ya. Nah, kalau supporter lebih pro mana? Lebih baik main aman, yang penting hasilnya memang menjamin kita masuk ke lolos babak selanjutnya, atau bagaimana? Kalau teman-teman sih gini ya, yang sudah terjadi kemarin memang menjadi evaluasi sama-sama. Yang pasti kita pengen pertandingan besok itu apa yang disampaikan Bung Ropan, Bung Zulkifli itu betul. Jadi besok itu yang main itulah 11 pemain itulah bangsa Indonesia. Iya. Plus tambah 1 pemain ke-12 lah supporter. Artinya itu yang jadi satu kesatuan. Besok polanya 4-4-2 kah, 3-4-2 kah, atau 3-5-1, itu terserah nanti tim pelatih. Yang ingin kita sampaikan adalah besok harus bermain all out, karena itu pertandingan penting. Setelah itu kita lawan Jepang. Jadi harga matinya adalah tadi betul, 45 pertama harus kita dapat gol dulu. Supaya momentum itu bisa kita dapat. Karena kalau sudah kita ketinggalan terlebih dahulu, itu sudah pasti akan jadi berpikiran macam-macam di lapangan. Makanya dorongan kita semua, kita juga sampaikan ke Esko PSSI juga, agar memang besok pertandingan itu murni dan juga untuk Indonesia sebenarnya. Oke, Bung Zulkifli, saya tahu Anda harus selesai di segmen ini. Mungkin ada kata-kata terakhir pesan untuk para supporter yang besok akan hadir di lapangan maupun yang akan berkomentar di media sosial. Ya, terima kasih. Kita tahu besok adalah pertandingan yang penting buat timnas kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Tentu apa yang menjadi keinginan kita semua sebagai masyarakat ataupun sebagai supporter timnas itu sendiri, tentu ingin melihat timnas kita melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Bahkan insya Allah bisa tembus ke Piala Dunia. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa apapun yang dibuat timnas, apapun yang dilakukan oleh staf pelatih, saya pikir itulah yang terbaik. Tugas kita sebagai buat tim. Baik, harus memberikan dukungan sepenuhnya dan percaya dengan keputusan pelatih dan tim kepelatihan untuk berbagai strategi yang akan dipilihnya. Terima kasih Bung Zulkifli, Bung Ropan, dan juga Mas Richard. Masih ditahan dulu, kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.